Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Dan saya Nindi Olivia. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang sedang menjalani bisnis percetakan. Untuk selengkapnya ikuti kami. Baik, di samping saya sudah ada narasumber kita. Bisa diperkenalkan diri dulu Pak Do? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Murtado, asli Desa Planirejo, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, bertepatan di RT 10 RW 1 Desa Planirejo, Pelumpang, Tuban. Profesi saya, di samping saya sebagai seorang guru, saya juga sebagai seorang wira swasta yang bergerak dalam bidang percetakan dan sablon dan mencetak di segala dasar. Oke, baik. Langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Apa sih bisnis yang sedang Bapak jalankan sekarang? Ya, bisnis saya yaitu dalam bidang cetak yang biasanya saya kemas dengan nama percetakan dan sablon, yang di situ garapan saya diantaranya ada yang berhubungan dengan undangan, yang berhubungan dengan alat-alat sekolah, baik itu sampul, ya perlengkapan wisuda, mulai gordon, gandul wisuda, vandel, perangkat-perangkat yang lain dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu sejak kapan sih Bapak memulai bisnis ini? Bisnis ini saya mulai dulunya kurang lebih tahun 2005. Saya merilis di bisnis ini dengan modal semangat, tekun, telaten, ulet, ya banyak belajar, banyak sharing. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Mengapa Bapak memilih usaha ini? Ya, samping saya mulai dari kecil sudah mempunyai profesi senang dengan yang berhubungan dengan tulis menulis, senang dengan yang berhubungan dengan gambar, senang dengan berhubungan dengan letter, kaligrafi dan lain sebagainya. Awal mulanya saya dulu itu diajak guru saya. Pada saat itu saya sebagai OSIS diajak guru saya itu ke Babat pesen kerudung sekolah, pesen kaos sekolah, training. Saya melihat orang-orang itu mencetak di media sablon. Pada saat itu hati saya itu sangat kepingin bisa, sangat tertarik, sehingga saya mencari dari beberapa informasi. Akhirnya saya tergiur untuk melaksanakan pekerjaan itu. Oke. Berapa sih omset yang Bapak dapatkan selama ini? Nah, berbicara dengan omset itu terus terang relatif atau fleksibel ya. Kalau garapannya musimnya, karena pekerjaan saya ini ya diobsesi atau dipengaruhi oleh musim. Jadi nek wis wayahe musim, istilahnya itu pekerjaan lagi marak-maraknya, lagi banyak-banyaknya, ya penghasilannya ya lumayan tinggi. Tapi kalau sepi kita ya, atau musim-musim atau waktunya berhenti tidak pada musimnya, ya agak ringan. Kalau dikalkulasi ya misalkan pada musim-musim ramai, satu bulan ya bisa mencapai sekitar 3 jutaan. Kalau musim sepi ya mungkin bisa 500-an atau sekitar itulah ya. Pasti ada pasang surutnya. Pasti ya ada pasang surutnya. Oke. Selanjutnya, apa saja sih kendala yang muncul selama Bapak menjalani bisnis ini? Kendalanya bermacam-macam, diantaranya satu adalah kaitannya dengan belanja. Kita kadang-kadang belanja itu riwa-riwi, dalam artian banyak memakan waktu karena propertinya, alatnya itu tidak ada satu tempat. Kadang misalkan kertas adanya di Tuban, plastiknya adanya di Babat, ya aksesori yang lainnya, bahan-bahan yang lain berada di Bojonegoro. Nah, sehingga itu merupakan kendala waktu bagi kita. Jadi harus siap ke sana, siap ke sini, siap ke situ dan lain sebagainya yang berhubungan. Bahkan kita kadang-kadang kalau mentok daerah sini nggak ada, tetap kita juga lari ke Surabaya. Tapi alhamdulillah di Surabaya itu sekarang sudah kan ada pengiriman, sehingga kita, kalau dulu-dulunya saya mesti ke sana, jadi beli ke sana, bahkan baru dikirim.
Nah, seperti itu sehingga banyak memakan waktu. Kalau sekarang kita sudah punya channel Surabaya, ya tinggal nge-fill sana, terus transfer, barangnya nanti akan dikirim ke kita. Itu adalah yang berhubungan dengan pembelanjaan karena areanya berbeda-beda. Terus yang kedua yang berkaitan dengan tenaga kerja ya. Tenaga kerja saya sendiri terus terang tenaga kerja tidak berani menggunakan tenaga kerja yang sifatnya definitif itu menetap ya. Jadi kadang-kadang kondisional, anak-anak kalau mungkin waktunya longgar saya manfaatkan untuk ngerewangi saya. Tapi kadang-kadang kalau anaknya sudah punya profesi lain, saya suruh cari ke yang lain yang sekiranya lebih menjanjikan bagi dia. Karena memang tadi pekerjaannya kadang-kadang musiman, kalau mengikat anak nanti kasihan terhadap anak. Jadi menjaga anak kita, kadang-kadang kita itu pekerjaannya adanya kecil. Nah kalau waktunya banyak, ya butuh tenaga banyak. Itu kaitannya dengan tenaga kerja. Dengan banyak kendala, bagaimana sih Bapak menangani kendala-kendala tersebut? Ya, kendalanya terus terang kita itu sebenarnya memang dihadapkan dengan itu nggak bisa kita pungkiri. Nah, untuk solusinya orang-orang yang sudah sering pesan terhadap kita antisipasi untuk pesan jarak jauh. Jadi ojo sampai mepet-mepet. Jadi misalkan kok akan dipakai tanggal 30, saya usahakan tanggal 1 sampai tanggal 10 sudah pesan, sehingga nanti walaupun kita riwa-riwi masih punya jeda waktu. Tapi di samping itu karena yang namanya orang banyak, kadang-kadang ada yang setengah lupa, Pak aku lali, Pak aku belum pesen ini karena 5 dino ngatasi itu enggak. Nah akhirnya saya sendiri seperti itu ya harus istilahnya itu jam terbangnya ditambah, jadi harus lembur karena waktunya sudah mepet. Nah semacam itu nggak bisa dipungkiri. Maksudnya setiap tahun mesti ada, kadang-kadang alasannya lupa, Pak aduh ini tinggal berapa hari ngatasi enggak. Tapi segala kebutuhan konsumen kita tetap berusaha jangan sampai orangnya kecewa atau yang diminta yang diharapkan tidak terselesaikan. Jadi tetap upaya kita meskipun tinggal 3 hari kita berusaha bagaimana nanti untuk menyelesaikan, sehingga kadang-kadang ya terjadi yang namanya lemburan. Nah, kendala terus kaitannya dengan keuangan, memang kita juga harus lebih siap. Dalam artian siap ini, kita belanja di sana mesti nggak boleh utang ya, karena sana itu musuh Cina, musuh orang-orang besar nggak boleh utang. Jadi kita itu setiap akan masuk musim garapan banyak harus persiapan dana yang optimal. Ya sehingga apa kita beli di sana, nah konsumen kita rata-rata membayarnya belakang. Kadang diambil hari ini bayarnya 1 bulan lagi, diambil hari ini kadang-kadang setengah bulan lagi, kadang-kadang diambil hari ini bahkan setengah tahun baru bayar gitu ya. Nah, sehingga kita harus persiapan secara nilai, secara keuangan harus persiapan lebih dahulu untuk ini ya. Apa aja sih keuntungan dan kerugian selama Bapak menjalani bisnis ini? Ya, keuntungannya alhamdulillah satu secara nilai ekonomi ya, kita dalam rangka untuk mencari nafkah alhamdulillah juga bisa mengambil hasil dari itu ya, yang mungkin sebenarnya kita nggak punya keterampilan itu, harus keluar mencari pekerjaan yang lain, mencari tambahan ekonomi lain. Alhamdulillah kita di rumah pun sudah ada rezeki yang datang terhadap kita, itu keuntungannya diantaranya. Terus mungkin kalau kaitannya dengan kerugian, nah, kadang-kadang memang sewaktu-waktu kita kadang-kadang beli barang ada yang kurang pas sehingga nggak terpakai atau rusak. Kadang-kadang anak-anak dalam mengerjakan ada yang keliru sehingga barangnya harus dibuang. Misalkan kita butuh ukuran kertas 40 cm, ternyata anak-anak lupa atau yang membantu kita lupa, dipotong ukuran yang kecil, ukuran 30 cm, otomatis ya terbuang. Ya bahkan kemarin saya sendiri, istri saya pas pada saat belanja, saya bilangin Bu itu nanti dipotongi, saya pulang nanti sudah saya bisa proses. Ternyata yang digunakan motong keliru, bukan ukuran yang besar tapi ukuran yang kecil. Ya, saya sendiri ya kok muring-muring ya, waduh kita harus piye karena digawe ya. Jadi sampai sekarang ya barangnya terbengkelai, barangnya kita sisipkan ya, sebuah besok mudah-mudahan ada yang memakai, kalau nggak ada ya tetap buang gitu ya. Nah itu diantaranya kelebihan dan kekurangan. Sebelum
mengakhiri pembicaraan kita, mungkin Bapak bisa memberikan tips dan trik untuk teman-teman yang sedang ingin memulai bisnis di luar sana. Ya, terima kasih. Kaitannya dengan bisnis, itu yang harus betul-betul kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama adalah niat, ya, atau kemauan. Selagi kita ada niat atau kemauan, insya Allah nanti kita akan muncul yang namanya keinginan untuk bisa. Nah, keinginan untuk bisa memang semuanya kita harus mempunyai sifat ulet dalam artian jangan sampai nanti kita misalkan dari awal ada kegagalan langsung putus asa, ada kekurangan langsung minder dan lain sebagainya. Jadi kita adalah satu niat, yang kedua ulet. Yang namanya kita untuk memulai sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan mesti banyak kendala. Ya, ibaratnya saya sendiri dulu pertama, saya pada saat membuat sebuah skill, keterampilan saya dalam bidang undangan dan lain sebagainya, saya sendiri sebenarnya secara pribadi gak marem. Satu, hasilnya kasar, yang kedua hasilnya kurang sesuai dengan target, sehingga kritikan dari masyarakat, dari teman-teman banyak, Pak, ini hasilnya kok ini, hasilnya kok gak optimal, hasilnya gak maksimal, itu pasti. Nah, dibalik kritikan daripada teman-teman kita, daripada masyarakat, kita tampung sambil kita selalu belajar untuk menyempurnakan. Bahkan saya dulu awal-awalnya saya cetak undangan karena pada saat itu alatnya masih tradisional, terus konsultasi ke teman-teman sendiri itu masih minim, jarang ada yang bisa, ya, sehingga saya pada saat membuat kurang bagus saya buang, ya, entah itu nilainya 100.000, 200.000, 300.000 saya buang. Terus saya belanja lagi, saya berusaha untuk ke yang lebih baik. Alhamdulillah, asalnya misalkan nilainya hanya 30, saya buat lagi sudah meningkat menjadi nilai 70, ya. Itu di keuletan itu di situ. Jadi jangan sampai putus asa. Pertama yang namanya kita istilahnya itu tambel torok, ya. Nah, kita itu rugi dan lain sebagainya, itu adalah lika-liku daripada orang-orang bisnis. Saya pernah melihat acara di TV siang hari, kan ada acara home industry itu, ya. Nah, saya pernah melihat orang-orang yang sukses itu semuanya juga cerita itu. Saya pernah melihat ada produksi tempe, ada produksi tape, ya. Dia itu jualan pertama ditawarkan ke orang, setelah dilihat nggak ditawar, nggak dinyang, nggak diapa-apa, langsung diambil, dilihat, dibuang. Ini makanan apa, kotor dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi ternyata dengan alasan seperti itu dia ulet, berusaha memperbaiki. Akhirnya sekarang banyak sekali yang sudah go nasional, go internasional gara-gara keuletannya. Jadi kalau sampean-sampean semuanya itu ingin meningkatkan nilai prioritas dalam bidang bisnis, ya, satu kemauan, terus yang kedua ulet, ya, terus termasuk peluang kerja harus dilihat. Dalam artian gini, karena kita semuanya itu diberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh Tuhan. Jadi saya dulu juga melihat peluang daerah saya kanan kiri sampai Metan Mulon, samping desa kanan kiri nggak ada orang yang bisnis seperti itu. Sehingga saya mencoba, saya menerobos, ya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit dikenal masyarakat, ya, bertahun jangka 1 tahun 2 tahun sudah semakin meningkat, ya. Alhamdulillah sekarang bisa merasakan nilai bisnis tersebut. Terus yang namanya kritikan dari masyarakat harus kita terima, kurang apa dan lain sebagainya harus kita terima. Nah, setelah adanya kritikan kita harus banyak belajar, banyak menyempurnakan. Insya Allah kalau kita ulet pasti nanti ada solusi yang terbaik untuk kita. Oke, jadi kesimpulannya satu, harus ada niat. Jadi jangan sampai kita itu istilahnya wis gak patek seneng dunia itu, tanamkan rasa cinta terhadap bisnis yang akan itu, insya Allah nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, wis bisnisnya gak seneng, ya, sampean trateni, sampean tekuni, sampean istilahnya terjun di itu, ya kurang bisa maksimal. Tapi kalau sudah ada rasa cinta terhadap produk, terhadap bisnis itu, insya Allah nanti akan timbul rasa sungguh-sungguh. Nah, wis timbul rasa sungguh-sungguh, adanya kekurangan, adanya hal yang kurang pas, kita sempurnakan sambil jalan, insya Allah nanti tetap akan ada solusi terbaik, jalan terbaik untuk kita menuju kepada kesuksesan di bidang bisnis tersebut, ya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga bisnis yang Bapak
jalani sekarang semoga selalu lancar. Amin, amin. Dan untuk teman-teman yang ingin memulai usaha, jangan takut gagal. Sekian dari saya. Assalamualaikum